sahabat-sahabat Salsa dimanapun berada yang mendengarkan atau menyimak atau mengikuti live streaming di akun Facebook Salsabila FM. Sesi kedua ini kita lebih para narasumber Pak Edi sama Pak Ali lebih spesifik pada angka. Tadi Pak Edi menyinggung soal angka bahwa pindah keluarnya sudah sekitar 12.000 ya. Dan pindah masuk ini sekitar 5.000. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan, ada selisih 12.000. Nah, kira-kira Pak, untuk angka ini Bapak, tadi Bapak juga nyinggung soal DP4, terus ya dan sebagainya. Kira-kira mumpung ini baru tahun 2021 bulan Januari, untuk DP4 Pak ya, yang sifatnya per semester itu kira-kira berapa sekarang itu Pak? Dan pindah termasuk pindah keluar dan pindah masuk juga. Nanti dia disinkronkan dengan hasil pleno atau progress report dari KPU. Kira-kira nanti kita lebih spesifik ngomongin soal angka. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara angka, jadi yang perlu saya pahamkan di sini adalah bahwa DP4 ini adalah produknya Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, dan itu dikeluarkan ketika hanya ada pemilihan. Jadi kalau per semesternya ini saya hanya punya data itu hanya yang wajib KTP. Jadi perbedaannya wajib KTP dan DP4 itu, kalau DP4 itu adalah data penduduk yang murni menjadi pemilih. Di situ sudah dikeluarkan kepada bagi penduduk yang tidak punya hak memilih, contoh TNI, Polri. Jadi itu sudah dikeluarkan dari data penduduk di DP4. Jadi DP4 itu sudah murni, yaitu data pemilih. Kalau wajib KTP itu setiap penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi kalau saya melihat dari semester 1, karena semester 2-nya belum diekspos, ya belum diekspos. Semester 1, maka wajib KTP kita ini 617.435. Berapa Pak? 617.435. Jadi ini data wajib KTP. Yang ini yang kami garap bahwa kami harus memastikan bahwa penduduk 617 itu harus ber-KTP. Jadi ini kami telusuri dengan cara kami memberikan pelayanan jemput bola dengan mobil keliling, itu adalah menyusuri penduduk yang sudah usia 17 tahun ke atas itu. Yang 617 ini sekian ini DP4 atau wajib KTP? Wajib KTP. Wajib KTP. Jadi kalau wajib KTP itu ya semuanya. Jadi baik yang TNI Polri atau yang punya pekerjaan TNI Polri itu masuk di dalamnya itu. Dengan begitu berarti secara logika DP4-nya di bawah 617 ini berarti Pak? Bisa jadi begitu. Ya, karena mesti ada yang TNI yang Polri gitu ya. Dari angka itu ada yang TNI Polri. Oke, ini yang semester 1 Bapak ya? Ya. Berarti Januari sampai bulan Juni. Juni, ya? betul. Ya. Oke, kami sambung ke Mas Arianto. Nah, tadi Pak Edi nyambungin soal semester 1 ini di angka 617.000 sekian. Nah, sementara data pemilu tahun 2019 itu ada sekitar 821. Kalau nggak salah Mas ya? Kalau salah nanti mohon dikoreksi. 821014. Nah, kira-kira dari data pemilih 821 itu dengan data yang dari Dukcapil, data wajib KTP ada 617. Kira-kira progress report hasil pleno dari KPU ini sekarang ada di angka berapa Mas? Ya, terkait dengan ini kan terkait dengan pemutakhiran data pemilih ya, yang menjadi data awal kita yaitu hasil pemilu 2019 itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, itu data terakhir kita di PTHP 3 ya, angkanya 820.941. 820.941. Nah, sedangkan dalam pemutakhiran data pemilih ini memang kita itu pasif ya, pasif dalam artian kita itu hanya menunggu data dari bawah atau dari masyarakat. Yang kedua ya hasil dari sharing dengan Dukcapil, dan
dari Januari sampai bulan Desember tahun 2020 itu pemilih barunya jumlahnya 326. 326. Itu selama tahun 2020 dari Januari sampai bulan Desember. Sedangkan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat, istilahnya tidak memenuhi syarat atau TMS, itu jumlahnya 2.160. Jadi dari semuanya itu kami ini dari 14 kecamatan ya, dan memang kita nggak bisa keseluruhan dari 14 kecamatan karena kita juga hanya menunggu gitu. Saya sambung Mas, ini tadi ada TMS ya, tidak memenuhi syarat 2.160 gitu ya. Nah kira-kira TMS-nya ini faktornya apakah karena NIK nggak valid atau apa gitu kira-kira? Terkait dengan TMS itu, yang pertama itu data penduduk pindah keluar ya. Yang kedua karena meninggal, data meninggal. Yang ketiga itu faktor benih ganda gitu. Itu yang kita temukan. Oke, tadi saya nyambung dikit ke Pak Edi. Ini lebih interaktif ya. Ya. Karena kalau nggak interaktif kan kadang lupa begitu. Ya. Tadi Pak Edi nyampaikan kalau pindah masuknya itu 5.000, terus pindah keluarnya 12.000. Ya. Kira-kira ini selama tahun 2020 atau gimana Pak angka ini? Angka itu selama tahun 2020. Nah itu Ya. sudah disampaikan belum ke KPU gitu untuk dijadikan dasar dalam pleno setiap bulannya itu? Kalau setiap bulannya kita sudah koordinasi terkait dengan yang pindah ini. Hanya nanti rekap karena 12.000 itu belum tidak berarti semuanya wajib KTP. Iya. Ya kan? Oh, iya. Ya, itu harus dipahami dulu ini. Jadi tidak berarti angka 12 ini akan menjadi nilai pengurang ke KPU. Karena angka 12.000 itu tidak semuanya usia 17 tahun ke atas. Ini yang kita sampaikan ke Nah, KPU. jadi biar nanti perbedaan ini kok kelihatan terlalu jomplang gitu. Yeah. Ini harus dipahami dulu. Karena memang ada penduduk yang pindah satu keluarga Sama anaknya gitu. sama anak-anaknya juga gitu loh. Ada yang hanya pindah yang dewasa saja 1 atau 2 orang gitu loh. Termasuk yang pindah masuk gitu ya. Iya, termasuk yang masuk itu juga gitu loh maksudnya. Jadi angka itu hanya bisa mempengaruhi terkait dengan jumlah penduduk. Jadi kalau tadi misalnya saya katakan ada penduduknya misalnya 864, berarti berkurang 12.000 itu tadi. Nah, kemudian ada tambahan 5.000. Ya. Nah, jadi kita hanya tinggal minus 7.000 kan Ya. begitu kan ya. Jadi seperti itu jadinya itu adalah penduduk. Tetapi ini tidak bisa serta-merta menjadi nilai pengurang pada di pemutakhiran KPU. Harus kita intenkan dulu berapa yang pindah ini usia 17 tahun ke atas, berapa yang di bawah 17. Sehingga inilah yang 17 ke atas inilah yang akan mempengaruhi terkait dengan pemutakhiran data itu. Ya, ini yang kita selalu koordinasikan kepada KPU terkait dengan pemutakhiran data itu. Baik, Mas Ali, nyambung lagi ke Mas Ali ini. Ini kan sangat menarik kan obrolannya. Tadi Pak Edi menyampaikan berarti data wajib KTP ya 617 per semester 1 otomatis. Secara logika berarti DP4-nya di bawah itu. Ya. Sementara DPT yang semula itu 820 sekian ya sudah berkurang itu karena TMS dan sebagainya. Kira-kira sekarang DPT-nya hasil pleno per tahun 2020 Mas. Karena topik kita adalah progress report data pemilih di Gawe Sampang berdasarkan pleno selama 1 tahun itu. Kira-kira di angka berapa sekarang? Sekarang untuk bukan DPT ya? Iya, bukan. Data pemilih. Iya. Sudah paten kayaknya. Iya, bukan paten. Ya, karena terus bergerak gitu. Ya, Jadi sorry. tetap pemilih berkelanjutan. Angkanya itu 819.107. 819 gitu ya. Nah, 819. 107. Oke, berarti kemungkinan dari angka 819 ini dengan disandingkan DP4 berarti ada beberapa warga berarti Pak ya yang belum memiliki
KTP KTP, gitu ya. Berarti ya. begitu Pak ya. Bisa jadi begitu. Ya, jadi begitu. Baik, pemirsa, barangkali ada yang mau tanya, silakan di nomor WA Salsabila FM di 0813333941 begitu sahabat Salsa, di via chat WA kita atau juga di via telepon. ya. Karena ngomongin soal DPT biasanya masyarakat Sampang ini sangat menarik gitu, tapi saya kira karena sekarang ini bukan momentum pilkada atau pilkades atau bahkan pemilu, mungkin ada beberapa masyarakat yang penasaran lah dengan DPT atau kenapa kok berbeda gitu. Itu bisa kita tanyakan langsung, mumpung malam ini kita hadirkan dua narasumber. Yang pertama dari KPU Sampang, Pak Ali Yanto selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan yang kedua kami undang Pak Edi Subianto selaku PLT Kepala Dispenduk Capil. Sehingga hal-hal yang menjadi hanya angan-angan atau pertanyaan yang tidak fakta itu, sehingga malam ini kita bisa luruskan bahwa tidak semua data kependudukan itu bagian dari data pemilih atau calon data pemilih begitu. Karena ada beberapa warga yang berstatus sebagai TNI maupun Polri, sehingga meskipun sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah, tidak masuk dalam data pemilih untuk calon DPT nanti. Baik pemirsa, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan untuk kita berdiskusi dan ngobrolin soal seputar data pemilih di Kabupaten Sampang. Mengingat KPU Kabupaten Sampang secara kontinu setiap bulan melaksanakan pleno secara berkelanjutan sampai detik ini. Progress reportnya DPT yang semula pemilu itu 821 014 hari ini sudah berkurang sekitar 1000, yaitu 819. Baik. Halo. Terputus Ya. Untuk bulan Januari, Mas Ali, kira-kira sudah pleno belum? Belum, Belum, karena kita kan data yang kita dapat pada bulan Januari misalnya ya, maka akan kita peledukan pada bulan Februari. Untuk berarti per 2021 ini belum melaksanakan pleno gitu ya, belum. Sehingga datanya masih di angka 819107 ini ya. Ya, Bisa jadi pleno besok ini bertambah atau berkurang begitu ya? ya bisa. Terkait dengan ini ya Mas Lukman, terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini kan selain dengan Dispenduk Capil, kita sudah komunikasi dengan Bupati Sampang ya, terkait dengan P2KD Pak ya, dalam pelaksanaan Pilkades 2021 ini. Jadi kita meminta untuk kerjasama dengan Bupati Sampang, dengan dinas yang berkaitan dengan Pilkades itu. Kita hanya sebagai, kita meminta untuk menjadi bagian kepanitiaan tapi dalam tim monitoring Di Pilkades. di situ ya kita berencana seperti itu, dan Bupati dalam komunikasi ini yang menyambut baik lah, karena ini akan ada sharing data gitu kan. Disampaikan Pak Edi, dalam Pilkades nanti akan menggunakan DP4 jadi basisnya kan ada NIK juga. Jadi untuk data yang digunakan untuk pilihan nanti berdasarkan DP4 begitu Pak ya? Iya. Jadi sifatnya itu apa, langsung nanti Capil ini memberikan data itu kepada kecamatan, atau sifatnya di panitia, apa namanya panitia itu? Panitia. P2KD ya? Panitia. Panitia pemilihan itu ya, pemilihan Pilkades itu sifatnya memohon atau nunggu bola tuh, sifatnya gimana Pak kira-kira? Ada permohonan nanti. Oh. Jadi misalnya karena tahun 2021 ini kan ada kurang lebih 111 desa Yang akan yang menggelar akan Pilkades ya? melaksanakan Pilkades serentak ini di Kabupaten Sampang. Jadi
cukup signifikan, jadi lebih dari 50%. Desa kita 180. Jadi 111-nya 2021 ini akan mengadakan pemilihan kepala desanya. Jadi nanti panitia yang akan mengajukan permohonan itu kepada kami, kemudian kami lanjutkan kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu khususnya Dirjen Dukcapil. Jadi dari situlah kemudian akan dikeluarkan DP4 masing-masing desa. Jadi dari 111 desa itu nanti akan keluar DP4. Baru kemudian itulah menjadi pedoman awal bagi panitia untuk menentukan siapa yang berhak memilih dan siapa yang sudah terdaftar dan siapa yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Dan itu pun belum berarti katakanlah hari ini panitia Pilkades itu memohon data kepada Yapil. Berarti pada saat itu nggak bisa langsung dapat Pak ya? Masih nunggu konfirmasi dari belum. kementerian gitu ya? Belum. Nah, begitupun juga datanya meskipun diberikan oleh Mendagri bukan berarti itu ya hal yang valid begitu. Ya. Atau nanti panitia perlu coklit lagi atau verify lagi itu gimana Pak kira-kira? Nah kalau itu urusan teknis ya. Jadi kalau urusan teknis nanti kaitannya dengan dinas teknis ini. Saya tidak ingin mendahului. Ini aja saya memberikan informasi dari awal. Karena kemarin saya pernah ikut rapat Rakornas itu kaitannya dengan persiapan Pilkades serentak Indonesia ini. Jadi bagaimana tata caranya kalau sekarang ini masih dalam masa pandemi dan sebagainya, itu kemarin juga sudah dibahas di Rakornas itu. Di antaranya yang menjadi bagian tugas saya, bagian tugas saya yang kami tangkap kemarin itu ada Rakornas, ada pemberian DP4 kepada desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. Oke baik Mas, setelah mungkin ini bagian dari informasi sementara Pak ya, bahwa untuk Pilkades berikutnya ini data yang digunakan adalah berdasarkan DP4 yang diberikan oleh Mendagri, tapi sifatnya harus dimohonkan oleh panitia pelaksana Pilkades serentak. Baik para sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, baik yang di jalan maupun di rumah sambil mendengarkan radio Salsabila atau secara langsung live streaming di akun Facebook Salsabila, begitupun di akun Netflix Sampang, bisa nanya di 081 333 331 941 baik secara WA maupun telepon langsung di rumah.